الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita masuk ayat ke berikutnya yang ke-45. Nah, ini termasuk yang juga harus diperhatikan, karena kan ayat yang sebelumnya peringatan untuk orang-orang yang mengajak. Seperti dalam ayat yang berikut ini Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan, bantuan dengan salat, dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar perkara yang besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, maka orang-orang yang menganjurkan kepada orang lain untuk khusyuk, untuk senantiasa isti'anah kepada Allah, jangan melupakan dirinya, untuk dia lebih dahulu tahu, rajin untuk minta pertolongan kepada Allah dan bersabar untuk dalam menjalani urusannya. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, alladzina yadhunnun, akan Allah menerangkan dalam ayat yang ini, ayat berikutnya, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang, yaitu orang-orang yang yadhunnun, di sini maknanya yakin. Dhon atau dhon rajih. Karena di dalam Al-Quran dhon itu ada yang bermakna dhunun biasa, yakni anggapan. Ada yang bermakna dhannun rajih, ada yang bermakna juga yakin, bisa bermakna yakin. Nah, di sini mereka yang dimaksud orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka pasti akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin pula bahwa hanya kepada Allah mereka akan kembali. Baik, dulu. Ayat berikutnya, ya Bani Israel, diulang lagi oleh Allah, mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat Allah. Wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Di antara nikmat yang Allah berikan itu adalah Allah melebihkan Bani Israel di atas manusia pada zaman itu. Bukan seluruh alam sampai kiamat, tidak. Tapi di kalangan manusia di zaman tersebut, Bani Israel dengan semua keadaan mereka termasuk yang dilebihkan oleh Allah. Ini orang-orang yang berimannya. Tentu orang-orang yang beriman. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kamu akan suatu hari di mana suatu jiwa tidak akan bisa membebaskan jiwa yang lain sedikit pun, menolong jiwa yang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak akan diterima pada hari itu syafaat, pertolongan, bantuan dari orang lain. Wala yukhadhu minha 'adlun, tidak pula diterima tebusan dari jiwa tersebut. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Qala Syekh rahimahullah, amarahumullahu an yasta'inu fi umurihim kulliha bis-sabri. Allah perintahkan mereka, tentu juga kepada kita, an yasta'inu fi umurina, tidak hanya urusan mereka, juga urusan kita dalam yang kita hadapi, urusan dunia,
lebih-lebih urusan akhirat. Nah, para tulabnya, para buruhnya yang bekerja, para aba, ummahat, mudarrisat, mau menangani, mendidik, membina anak-anak mereka, para murid-murid mereka, butuh kesabaran. Bijami'i anwa'ihi, dengan semua bentuk kesabaran, semua jenis kesabaran. Yang itu ada 3 disebutkan oleh para ulama. Wahwa, yang pertama, as-sabru ala ta'atillahi hatta yu'addiyaha. Ini yang pertama. Sabar dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar untuk taat sampai betul-betul dia kerjakan ketaatan tersebut. Dia laksanakan. Ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah. Ini yang pertama, dia menjalankan ketaatan tersebut. Nah, yang kedua, dia bersabar dari kemaksiatan. As-sabru an ma'siyatillah hatta yatrukaha. Sabar dia menghadapi maksiat sampai betul-betul dia tinggalkan maksiat itu. Dia tahan dirinya. Dia tahan matanya, dia tahan telinganya, dia tahan lisannya, pikiran-pikirannya, dia tahan tangannya, kakinya, untuk tidak melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah batasnya, yang menjadi larangan-larangan Allah. Betul-betul dia tinggalkan, dia jauhi. Nah, walaupun seperti ini disebutkan oleh para ulama kita, bagaimana kata Rasulullah SAW, as-sabru diya, sabar itu diya, diya itu cahaya yang ada panasnya. Jadi kata misalkan mereka mengatakan bahwa ya Rasulullah menyebutkan itu menunjukkan bahwa sabar itu butuh perjuangan, butuh perjuangan. Nah, seperti yang disinggung juga oleh beliau hadis Nabi SAW, wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berjuang untuk sabar, pasti Allah berikan dia kesabaran. Nafsunya, lebih-lebih para syabab, orang-orang muda, dorongan-dorongan, keinginan, rasa ingin tahu, penasaran, itu membuat mereka mudah untuk tergelincir. Fasilitas di tangan, faktor yang mendukung banyak, lengkap. Nah, tempat yang sepi, nah, jauh dari keramaian, jauh dari pantauan, nah, ya, ilmu yang kurang, dorongan sementara dorongan darah mudanya, keinginan tahunya itu besar luar biasa, dan hal-hal yang lain. Perjuangan dia tahan, dia ingat bahwa Allah melihat dia. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makan. Paham dia bertiga, ada Allah yang keempat. Dia berdua, ada Allah yang perhatikan yang ketiga. Dia berlima, ada Allah yang keenam. Kurang dari itu ataupun lebih, Allah menyertai mereka. Nah, pernah kan kita kisahkan kenapa seorang talib, seorang santri dipadai sebuah majelis, sebuah padepokan dicintai oleh gurunya lebih dari yang lain, padahal dia mungkin nggak punya kelebihan yang menonjol dari secara lahiriah dibandingkan teman-teman seangkatannya, sama-sama nyantri. Tapi kenapa dia lebih dicintai oleh syekhnya, oleh gurunya? Muncul tasausuk di antara mereka. Kenapa si fulan ini kok lebih disayang oleh guru kita daripada kita? Padahal apa kelebihan dia? Ganteng juga tidak, kaya juga tidak, biasa-biasa saja, belajar juga tidak terlalu menonjol. Sampai suatu ketika gurunya itu, ini ceritanya masyhur dinukilkan kepada kita. Kemudian gurunya menyerahkan hadiah kepada masing-masing muridnya.
silahkan kalian sembunyikan, kalian simpan hadiah itu di tempat yang tidak satu pun mengetahuinya. Ringan. Hadiah ini kamu simpan di tempat yang tidak satu pun melihatnya, mengetahuinya. Berlomba-lomba mereka menyimpan hadiah dari guru tadi. Yang satu pergi jauh, diberi waktu berapa? Setelah lama kemudian mereka kembali kepada epokan ke majelis gurunya, melihat fulan tadi, hadiah itu masih di tangannya. Masih ada di tangannya, sambil menangis. Nah, terdiam. Ditanya oleh gurunya, ya fulan, di mana kamu simpan? Pokoknya tidak ada yang satupun yang tahu, tidak ada satupun yang melihat. Kamu di mana menyimpan hadiah tadi? Adalah pokoknya. Kamu di mana? Ya fulan, murid yang masih memegang hadiahnya tadi ditanya, kenapa kamu tidak menyimpan hadiah kamu? Kenapa kamu belum menyembunyikannya, menyimpannya? Murid itu menjawab, wahai guru, saya tidak mungkin bisa menyimpan benda ini, hadiah ini. Di mana tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Di mana tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Terdiam semua. Semua pelajar terdiam. Ya subhanallah. Pantaslah kenapa dia dicintai oleh guru. Paham? Ilmunya mungkin sedikit, maklumat hafalannya mungkin sedikit, tapi dia bisa menerapkan. Paham yang dimaukan. Antum para talabah hufadzul Quran, nah, adalah ahlullah wa khassatuhu. Ahlullah, keluarga, orang-orang istimewa di sisi Allah, orang-orang khusus Allah. Walaupun mungkin para talabah belum hafal banyak, kita semuanya juga tidak hafal banyak Al-Quran, tapi dia mampu memahaminya dan mengamalkannya, dialah ahlullah. Dialah ahlullah wa khassatuhu. Seperti itu diterangkan maknanya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, bukan sekedar dia hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 qiraahnya atau tambah 10 qiraah. Enggak tahu. Nah, kita ingat ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah untuk orang Bani Israel berlaku untuk kita. Masalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himar. Apa bentuknya himar itu? Kamathalil himar yahmilu asfara. Himar itu dahulu jadi kendaraan untuk angkut kitab-kitab asfar, sifrun, itu kitab-kitab besar 2 kali ini mungkin. Besarnya itu biasa dibawa oleh orang-orang ahli kitab, ulama-ulama dahulu di punggung keledai mereka. Kenapa diumpamakan seperti itu? Apa keledai itu tahu isinya, tahu kitab yang di atas mereka? Enggak. Enggak tahu mereka. Dan keadaan mereka bahkan disebutkan dalam Al-Quran, nanti juga akan kita lewati. Mereka itu kebanyakannya ummi. La ya'lamuna kitaba illa amaniyah. Mereka hanya sekedar tahu membaca. Maka pantas perumpamaan mereka seperti. Kalau keledai sama sekali nggak tahu apa itu di atasnya, yang dia bawa itu apa. Alangkah buruknya perumpamaan orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ahlul Quran, ini ayat ini berlaku untuk juga ahlul Quran. Dia membaca ayat, membaca Al-Quran, tapi nggak paham maksudnya apa ayat ini, kemana mau. Nah, untuk tahap ini, antum punya semangat. Sekarang mungkin belum untuk kita menggali, tapi antum punya tekad. Selesai dulu hafal Qurannya, mungkin dulu, baru kan bisa setelah itu mendalami atau sambil jalan dikit-dikit pelajaran-pelajaran diniyahnya. Tapi punya tekad lebih dahulu untuk menyelesaikan Al-Quran. Berjuang. Kalau ini Al-Quran ini sudah dia upayakan untuk dia perjuangkan, untuk dia hafal, yang lain-lain akan dia
dimudahkan oleh Allah. Nah, Al-Quran ini paling sulit untuk dijaga. Al-Quran ini paling mudah lepasnya, lebih mudah daripada unta yang diikat di tambatannya. Kalau dia punya kesungguhan menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, mudah-mudahan yang lain nanti akan terbawa. Nah, mudah juga dia menangkap pelajaran. Ini kisah kan kita antum tahu yang menulis Tuhfahus Shawiyah, masuk guru kita dulunya, sekarang juga terikut dengan Hajuriyun. Sallallahu alaihi hidayah lana wa lahu. Itu awal dia belajar itu diceritakan memang, subhanallah. Nah, mau belajar nahwu nggak bisa, nggak paham. Sudahlah, banting setir menghafal Al-Quran. Selesai hafal Al-Quran, termasuk murid-murid yang sekarang dia di zamannya Syekh Mukbil, ahli syu'ara, termasuk syu'ara dan Damaj ketika itu. Ya, ahlinya bahkan masuk punya murid-murid besar. Nah, ini dimudahkan oleh Allah. Bergaya juga perjalanan salaf para ulama kita. Setelah mereka punya anak-anak mereka itu selesaikan Al-Qurannya, baru mereka dibawa ke majelis para a'immah mendengarkan hadis. Baik itu. Nah, sungguh-sungguh perjuangan. Nah, dan antum ingat para talabah. Nah, kita semua adalah talabatul ilmi. Wadah kalamullah itu, wadahnya itu yang paling harus kita bersihkan. Tidak ada bisa membersihkan wadahnya itu kecuali pemiliknya, penciptanya, yang ada di antara dua jemarinya, hati kita. Itu wadahnya Al-Quran. Maka jangan dikotori para talabah. Antum jangan sudah mendaftarkan diri jadi ahlullah wa khassatuhu, maka berjuang untuk mempersiapkan diri pula, menyiapkan hatinya untuk menjadi wadah kalamullah. Jangan dikotori dengan kelalaian, kesia-siaan, permainan, lahun, mulai kalam ataupun yang lainnya. Hemat waktu antum. Nah, jaga mata telinga, jaga lisan. Yang jauh-jauh dikirim atau bahkan membawa dirinya meninggalkan kampung halamannya, datang ke ma'had salafiyin untuk menimba ilmu, niatkan, kembalikan, minta pertolongan pada Allah untuk dibersihkan niatnya, untuk mengangkat kebodohan yang ada di dalam dirinya dan saudara-saudaranya. Minta pertolongan kepada Allah. Berjuang. Teman main, mau main mereka silakan main. Kalau memang kita ada waktunya main, ada waktunya istirahat, ada waktunya belajar, ada waktunya murajaah, manfaatkan. Ya, antum kurang tidur, tapi mainnya banyak. Ya, dimanfaatkan waktu itu untuk jangan terlalu banyak mainnya. Main gitu sekedar. Artinya kalau antum kebanyakan tidur itu bikin tumpul otak, bikin tumpul akal, malas badan itu untuk jadi ibadah. Nah, kalau banyak tidur, antum kurang tidur, tapi banyak mainnya. Ya, banyak waktu yang terbuang. Nah, dimanfaatkan. Antum kurang tidur, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, sambil nyuci baju, ulang-ulang murojaahnya. Nah, ya, pelajaran-pelajarannya. Dengarkan entah lewat kaset atau rekaman atau yang antum baru baca. Nah, itu membantu. Ya, sambil nyuci, sambil masak, tiket. Jangan diam, jangan teriak, jangan ngobrol banyak. Ustaz-ustaz antum yang di kalangan di dalam ini, mereka digabung dalam masa kibar itu, seperti itu mereka ini, jangan lihat belajar. Sama-sama tiket, telinganya
Sambil bawa kita memang murajaah. Tiket kita berapa 10 orang ya untuk melayani 1.000 atau 3.000 santri masak. Ya, kadang-kadang di waktu-waktu Idain, Idul Fitri Idul Adha, kebagian kita untuk ngurus dipercaya untuk ngurusin daging. Nah, alhamdulillah. Seperti itu juga mereka kadang bawa kitab, apalagi pelajaran itu, ini Al-Qur'annya, nggak ada yang kosong. Nah, manfaatkan sambil nyuci, kadang-kadang bawa kaset. Kita dulu belum punya seperti ini MP3 MP4. Radio tape rekaman kecil itu. Nah, itu dia diputar. Ya, sambil ini yang mereka. Nanti lihat Ustaz Abdul Rahman Lombok, Ustaz Luqman, Ustaz Afifuddin, Ustaz Syarbini, ya. Hafizahumullah. Nah, sabar itu termasuk diantara sabar di atas ketaatan pada Allah. Murojaah kan dikir itu, mengulang-ulang pelajaran, hafalan, ingat dia. Ini juga masuk upaya untuk jihad, juga bekal untuk jihad, untuk memperbanyak, menguatkan senjata untuk menghadapi kebatilan. Antum hafal, tinggal nanti mempelajari cara menggunakannya dengan qawaid, dengan ilmu alat. Enggak tahu menggunakan ayat ini kapan, untuk apa. Itu nanti diajarkan para asatidz. Sekarang perbuat mudah untuk kapan mau disetorkan, kapan mau ditanya, diminta, bisa cepat untuk mengeluarkannya. Itu kalau dibawa sering-sering bawa main, sering-sering juga kejegongnya, ya. Nah, artinya apa? Antum imbangnya, antum banyak antara istirahat antum itu padahal antum butuh istirahat dengan main antum ini sama banyak atau lebih banyak mainnya. Padahal antum butuh istirahat, tenaga untuk menghafal, untuk itu antum lebih butuhkan. Ya, udah antum kurang tidur, nanti mainnya juga masih banyak. Nah, dikurangi. Ya. Dikurangi waktu yang untuk terbuang percuma itu dikurangi. Manfaatkan tuh, bisa tidur atau istirahat atau duduk. Yang penting antum bisa kembali segar untuk belajar, untuk baca. Nah, ini manfaatkan. Ya. Baik. Nah, itu semua adalah butuh kesabaran. Mereka yang yatasabar yusabbirullah. Sabar dia untuk taat kepada Allah. Di antara taat kepada Allah itu kan juga antum dipesan, dititipkan ke mahat, ya, atau bahkan minta diantar oleh abi atau umminya untuk kembali ke mahat. Mereka kan menitipkan pesan kepada antum. Dan itu termasuk taat kepada Allah, antum memenuhi pesan-pesan mereka. Birrul walidain. Sabar. Nah, walaupun jiwa kita kita anak-anak, kita masih muda, pengennya kok duduk terus ya. Sekarang mungkin ya, memang kita harus merasakan capeknya dulu. Malam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra ka'sal jahli tula hayati. Siapa yang tidak siap dia meneguk merasakan hinanya menuntut ilmu 1 jam, dia akan menelan gelas kebodohan seumur hidupnya. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Siaplah. Sekarang sementara ini kita masih jadi murid, ya. Diatur ustadz, diatur pengurus, ya. Nah, mungkin kurang jadwalnya atau kurang mainnya, ya memang. Nah, kalau misalnya kurang mainnya banyak, kesibukan dulu manfaatkan. Nah, gunakan sebaik-baiknya. Diberi jatah untuk istirahat. Nah, ada waktunya untuk main, untuk manfaatkan main itu bukan untuk menghabiskan energi, tapi untuk mengembalikan kesegaran. Nah, sehingga habis selesai main itu betul-betul
badannya enak, kemudian untuk belajar pun kembali semangat, tidak ngantuk. Ibadah pun juga jangan seperti dengan sudah dikasih kesempatan main, dikasih kesempatan ibadahnya keteteran, sholatnya telat. Ya Pak ya. Ya, antum sudah mulai balik, ya, antum harus ingat. Ya, ini bantu. Ya, saling bantu. Ya, semua kita yang punya anak di sini. Ya. Nah, para mudaris juga untuk mengingatkan. Udah capek Ustaz antum mengingatkan mungkin. Ya, manfaatkan waktu. Jangan dibuang percuma. Ada yang artinya perubahan lah. Nah, pandai antum mengatur waktunya, sehingga badan itu pun juga tidak terlalu malas untuk beribadah, terutama sholat. Ya. Nah, kalau sudah sholat itu orang itu berat, ingat ini sifat orang munafik itu berat untuk sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kayak digandol kakinya itu besi. Nah, sholatnya pun juga nanti sekedar melaksanakan kewajiban. Makanya kalau misalnya orang dia betul-betul niatnya memang dikasih waktu untuk istirahat atau dikasih waktu untuk main, itu dia manfaatkan untuk ibadah, untuk kembali segar, dapat pahala dia. Jadi ibadahnya main-mainnya jadi tidak sia-sia. Tetap dia dalam keadaan koridor ketaatan kepada Allah. Rasulullah mengingatkan, likulli amalin syirrah, likulli syirratin fatrah. Tiap amal itu ada masa-masa jenuh, ada masa-masa semangatnya. Para betul ilmi ya lebih-lebih. Mereka masa-masa jenuhnya itu luar biasa, apalagi usia-usia remaja ke bawah masih senang aktif. Dipaksa untuk seperti ini, luar biasa beratnya. Ya. Nah, tapi kalau mereka punya ingat betapa sayang abi dan uminya mengantarkan dia ke sini dengan pesan khusus, dengan bekal harapan mereka, penuhilah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, birrul walidain. Ya. Jangan buat mereka sedih, susah. Ya, antum membuat nangis, terutama ibu antum, dengan keadaan antum yang mungkin entah mungkin lemah atau futur di mahat misalnya, jadi nggak semangat lagi untuk belajar, itu sudah bisa dikatakan kamu menyakiti mereka, buat kembali ke sini. Itu obatnya, ya. Itu perlu kesabaran, ya. Usia yang seperti yang antum yang penuh dengan gejolak ini, kalau antum mampu untuk melewatinya, menekannya, menundukkannya, betul-betul untuk taat kepada Allah, setelah ini mudah. Ingat, antum apalagi antum kalau ingat, di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, di dalam naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah, syab nasya fi taatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah. Luar biasa. Di saat orang lain kehausan, kepanasan, antum dinaungi oleh Allah. Orang tua antum mendapatkan faedahnya di akhirat. Ya, berjuang. Ingat, as-sabru. Antum yang sudah hafal selesai surah Al-Imran, ingat di akhir ditutup ayat itu oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Isbiru tidak hanya sekedar sabar, sabiru punya teguh di atas kesabaran tersebut. Wa rabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Antum para talabatul ilmi min babi aula. Lebih calon-calon hafazatul Quran, orang-orang yang mau menyiapkan dirinya untuk menjadi ahlullah wa khassatuhu. Tapi ingat, antum menjadi ahlullah khassatuhu itu istimewa.
Kalau Allah sayang kepada orang-orang yang diistimewakannya ini, sekali antum melakukan satu hal yang di luar sana mungkin melakukan yang sama, hukuman yang antum terima, teguran yang antum terima lebih berat daripada mereka. Lebih berat. Nah, mungkin tidak berupa hukuman yang membuat antum mungkin dipermalukan atau yang lain. Tapi kan misalnya kesalahan itu ringan. Artinya sama-sama bentuk kesalahan, dosa yang dilakukan oleh orang yang di luar sana yang bukan seperti antum dengan yang antum lakukan lebih berat. Nah, gambaran yang misalnya kesalahan ini seperti ini kita lihatlah bagaimana. Nah, walaupun itu bukan kesalahan ya, artinya secara manusiawi lah. Cuma beliau belum diperintah. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam termasuk diantara aulia Allah. Wa khassatuhu, istimewa di sisi Allah. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Belum diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kampung halamannya. Sudah melihat tanda-tanda azab akan turun. Tapi belum diperintah untuk pergi. Beliau pergi. Dipenjara oleh Allah. Nah, dapatkan teguran dari Allah. Nah, itu Nabi maksum. Makanya antum yang menjadi yang sudah kembali ke sini atau yang mendaftar ke ma'had dimanapun, ingatlah, antum sedang mendaftarkan diri menjadi ahlullah wa khassatuhu. Maka minta tolong kepada Allah. Para ada, para ummahat yang punya anak di sini banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, doakan mereka kebaikan. Bantu mereka dengan doa. Bantu mereka dengan support, motivasi dari abi dan umminya. Perbanyak kebaikan untuk ananda yang di sini, dititipkan di sini. Doakan mereka, doakan guru-gurunya. Ya, agar diberi taufik oleh Allah untuk membimbing anak-anak kita. Nah, ini sabar yang pertama. Yang kedua, sabru an maksiatillah tadi. Hatta yatrukaha, sabar dia dari maksiat kepada Allah untuk dia tinggalkan. Yang saya nanti singgung tadi, usia kita, usia muda, faktor pendukungnya begitu banyak untuk melakukan jiwa kita manusia itu ammaratun bisu. Jangan anggap suci. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap suci dirimu. Jangan mentazkiyah diri. Enggak mungkin lah saya akan seperti itu. Kita baca ayat-ayat Al-Quran, enggak mungkin, itu kan sifatnya orang munafik, itu kan orang Yahudi, itu kan orang Nasrani. Di mana hatimu? Hatimu di tangan Allah. Di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan kepada apa yang Allah mau. Jangan pandang ringan. Jadi ingatkan. Ana nukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah yang menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud. Utlub qalbak fi thalathati mawadi'. Cari hatimu di 3 tempat. Inda madnan fi majalis dzikr atau inda sima'il Qur'an, yang pertama. Inda sima'il Qur'an, ketika mendengar Al-Qur'an. Cari hatimu. Ya, termasuk kita membaca, ketika membaca, entah itu dalam keadaan kita duduk atau ketika dalam keadaan kita sholat. Wa inda majalis dzikr, di majelis zikir, majelis yang disebutkan di situ qala Allah wa qala Rasulullah. Cari hatimu di situ. Hadir atau badannya ada di sini, hatinya berkelana. Ingat bawang goreng di rumah mungkin, ingat masakan istrinya di rumah, atau ingat apa yang disiapkan oleh umminya di rumah. Wa indal khalwah, ketika berkhalwat, ketika dia bersunyi diri, ketika dia dalam keadaan sendirian. Ailam tajid,
fasalullaha qalban fa innaka laisa indaka qalb atau kama qal. Kalau tidak kamu temukan, mintalah kepada Allah sepotong hati. Karena kamu tidak punya hati. Mintalah sepotong hati kepada Allah. Kalau kita tidak bisa menemukan hati itu, dalam keadaan bersunyi diri, tidak tergetar hatinya, tidak merasa takut kepada Allah. Di majelis zikir diingatkan dengan qala Allah, qala Rasulullah, tidak merasa dia bahwa dia sedang berada. Nah, diingatkan kepada Allah, malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Nah. Dan ketika mendengar Al-Quran tidak tergetar hatinya, tidak merasa bahwa ayat-ayat itu ditujukan kepada dia, maka mintalah kepada Allah sepotong hati. Karena kamu tidak punya hati. Nasallallahu an yusliha qulubana wa a'malana wa an yarzuqana qalban salima. Baik. Sabar yang kedua. Sabar menahan diri dari maksiat kepada Allah sampai dia betul-betul tinggalkan. Nah, maksiat itu bertingkat, ya. Bertingkat. Ada yang besar, kecil. Ini adalah pintu syaitan itu masuk itu tidak langsung dari yang besar. Ketika seorang itu bertauhid di atas sunnah kokoh, syaitan akan masuk lewat pintu yang lain. Diganggu dalam urusan dosa-dosa besar. Dari pintu-pintu dosa besar enggak mempan, dari pintu dosa-dosa kecil dimudahkan untuk melakukan perkara-perkara yang maksiat tapi tidak sampai mendapatkan laknat, tidak sampai mendapatkan murka Allah, tidak sampai ancaman neraka. Dosa-dosa kecil. Nah, bersih dia, selamat dari perkara-perkara dosa-dosa kecil, diganggu dia, didatangi syaitan dari hal-hal yang sifatnya mubah. Terbiasa dengan hal-hal yang mubah, boleh, serba boleh. Ini kan boleh, kan nggak ada halal haramnya. Nah, dimudahkan. Nah, kalau sudah orang itu terbiasa dengan hal yang mudah, dia akan dibawa kepada perkara-perkara syubhat. Kalau sudah seperti itu, sebagaimana kata Rasulullah, "Man waqa'a fi syubhat, maka waqa'a fil haram." Kalau dia berhasil selamat, dia akan digiring dari perkara-perkara yang mafdul, meninggalkan perkara-perkara yang fadil. Perkara-perkara yang rendah, dia tinggalkan perkara-perkara yang utama. Nah, dari sisi ini, hati-hati. Gambarannya, kiasannya, antum ingat hadis Nabi SAW ketika di mungkin hajatul wada. Ya, syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan sudah putus asa untuk disembah di jaziratul Arab karena orang itu sudah bertauhid, sudah masuk Islam beruyun-uyun. Enggak mungkin lagi jatuh ke dalam perkara syirik. Nah, lakin tahrish bainahum. Tapi dia sangat ambisi untuk memecah belah mereka, merusak hubungan mereka. Dalam keadaan sudah bertauhid mereka disatukan dengan tauhid, ternyata celah-celah. Maka hati-hati para talabah yang sudah menyiapkan diri menjadi ahlullah wa khassatuhu. Harapkan, minta kepada Allah rahmatnya, kasih sayangnya, supaya Allah mencintai antum. Kalau Allah mencintai antum, Allah akan perbuat apa yang Dia mau kepada antum, tapi antum bersih. Sebagaimana Allah berbuat kepada para anbiya-Nya. Pada wali-walinya, Allah cintai mereka walaupun mereka terluka, terbunuh, tapi mulia di sisi Allah. Ya, itu yang diharap. Maka antum ingat,
Antum sudah menyiapkan diri menjadi ahlullah wa khassatuhu. Ya, ista'inu bis sabri was salah. Qala rahimahullah was sabru 'ala al-aqdarillahil mu'limah fala yatasakhatuha. Yang ketiga, sabar jenis yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah. Yang Allah takdirkan yang tidak kita sukai, sakit, kehilangan, gagal. Itu kan takdir Allah yang mu'limah, enggak cocok dengan kita. Yang maksud di sini adalah yang tidak cocok dengan kita. Dia tidak apa? Ya tasakhat. Tidak ngomel, tidak marah-marah. Fa bis-sabri wa habsun nafsi ala ma amara Allah bis-sabri alaihi ma'unatun 'azimatun ala kulli amrin minal umur. Dengan sabar dan dia menahan jiwanya, menahan nafsunya terhadap perkara yang Allah perintahkan untuk bersabar, itu adalah bantuan bekal terbesar untuk dia menghadapi setiap persoalan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Wa man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Buah orang-orang yang sabar, yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki kesabaran untuk dia bertakwa. Kan takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sabar dia menjalankan perintah Allah. Sabar dia menjauhi larangan Allah. Maka calon-calon ahlullah, dan kita semua kita berharap Allah jadikan ahlullah wa khassatuhu, dan Allah liputi kita dengan rahmatnya, sehingga kalaupun kita salah, kita tergelincir, Allah karim, besar maafnya Allah. Kata rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah juga menetapkan atas dirinya sifat rahman, segera. Allah akan memberikan ampunan. Mungkin Allah timpakan bala, terluka kita, tapi ini apa? Menjadi penghapus bagi kesalahan kita, dosa-dosa kita. Seperti para anbiya itu. Paling beratnya apa yang mereka terima? Allah katakan la yadurukum illa ada. Tidak lagi merugikan kamu kecuali apa? Gangguan saja. Kamu diejek, kamu dicaci maki, mungkin kamu juga dibunuh. Cuma sebatas itu. Dan itu menjadi kafarah buat mereka. Bagi para anbiya semakin naik derajat mereka, karena mereka enggak punya dosa. Bagi kita menjadi pembersih. Qala rahimahullah wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang berjuang untuk sabar, pasti Allah berikan sabar. Wa kadzalika shalah. Demikian pula salat yang Allah perintahkan. Allati hiya mizanul iman, yang merupakan timbangan keimanan. Nilai iman seorang itu lihat bagaimana salatnya. Seperti yang kemarin, termasuk dalamnya nilai Islam seseorang dalam dirinya, bagaimana dia mencintai Islam. Betul enggak dia mencintai Islam? Lihat salatnya. Lahir batin sempurna ikhlasnya. Seperti itu juga kita harapkan. Nah, bagaimana dengan ahlul bid'ah yang mereka itu masya Allah salatnya hati-hati. Kemarin kita sudah menjelaskan apa kalamnya Sufyan ats-Tsauri. A'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung pada Allah dari khusyuknya munafik. Pura-pura khusyuk untuk mengikat orang. Ya, di zaman itu orang ketika tidak bisa mereka dengan hujjah, ahlul bid'ah itu memikat kaum muslimin dengan apa? Akhlak. Dengan apa? Ibadah, luar biasa ibadah mereka. Orang-orang Khawarij, bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahqiru salatahum ma'a salatihim. Siapa dhamir itu yang dituju itu? Sahabat Rasulullah. Yang Allah sudah katakan wa kullan wa'adallahu husna. Masing-masing mereka sudah dijanjikan surga oleh Allah. Ternyata apa? Menganggap remeh, merasa rendah salatnya dibandingkan salat orang-orang Khawarij. Salat orang-orang semacam Abdurrahman bin Muljam.
merasa nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Luar biasa ibadah mereka. Nah, pucat-pucat wajahnya, keningnya, lututnya, tangannya kapalan. Kenapa? Banyak sujud. Nah, itu upaya mereka. Di zamannya juga demikian. Amr bin Ubaid, Mukhtar bin Abi Ubaid. Nah, Ma'bad al-Juhani terkenal dengan zuhudnya, akhlaknya, wah murah senyum, baik, halus budi pekertinya. Itu upaya mereka ketika tidak bisa menipu kaum muslimin dengan hujjah, dengan jerat mereka dengan akhlak penampilan. Baik, nah, ini salat. Allati hiya mizanul iman. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lebih-lebih tahajudnya, qiyamul lailnya. Kalau dia lakukan karena Allah, ikhlas, nah, itu sangat bermanfaat, membuat dia sehat, membuat dia ngantuk biasa, tapi siangnya dia semangat untuk ibadah, tidak malas, ya. Nah, biasakan coba, mau tidur lengkapi dengan amalan sunnah Rasulullah SAW. Beliau berwudu seperti mau sholat. Nah, baca zikir dengan semua yang antum hafal. Ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Qul huwallah dan Mu'awwidzatain, dan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Takbir 34 kali. Biasakanlah. Nah, ya, baring kanan mau tidur, kemudian doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Tersentak bangun, entah karena jam bekernya, ataupun karena gelisah, atau karena panas atau apa, spontanlah ucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Doa di situ. Tersentak antum bangun seperti ini, doa situ, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira wali jaddina wa jaddatina wali asatidina wali a'immatina wali ikhwanina al-muslimin. Kabulkan doanya. Minta apa yang kamu minta. Kalau dia bangkit, salat, kubilat salatuhu. Orang seperti ini, siangnya walaupun ngantuk, dia nasyat untuk ibadah. Tidak malas. Ya. Nah, silakan coba antum para thalabah lebih berhak, lebih pantas untuk melakukannya. Jiwa antum dan hati antum yang masih bersih, manfaatkan untuk itu. Nah, dalam riwayat tapi sebagian ulama melemahkannya. Ajiba rabbuna min syababin laisa lahu syabwah. Takjub Allah, kenapa? Melihat pemuda yang enggak punya syahwat. Enggak punya syahwat. Sementara individunya, keinginannya Masya Allah sehat, olahraga setiap hari, makannya gizi. Tapi seperti nggak punya keinginan untuk, ngayal pun tidak. Nah. Dan itu yang calon-calon yang sangat-sangat diincar oleh syaitan. Ya, syaitan paling haris untuk menghancurkan orang ini. Ya. Ista'in billah, maka minta tolong kepada Allah. Qala rahimahullah, wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar yusta'anu biha 'ala kulli amri minal umur, dan dijadikan bekal untuk minta tolong kepada Allah dengan dalam menghadapi semua urusan. Diceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi suatu perkara, faza' ila shalah, yafza' ila shalah, beliau salat. Nah, biasakan antum gelisah, merasa sulit untuk memahami satu pelajaran, istighfar banyak-banyak. Syekhul Islam katanya sampai 1000 kali istighfar. Kemudian salat, sujud, minta tolong pada Allah, dimudahkan. Jiwa antum yang masih bersih, hati antum yang masih suci, mudah-mudahan ya besar yang mendorong untuk diterima dan terkabul apa yang antum minta. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu biar enggak. Insyaallah kita lanjut pada
kesempatan yang akan datang. Tanda ya. Nah,